Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 371, Pintu Masuk Terbuka. Bagaimana ini mungkin? Senyuman di wajah Bai Yao menghilang saat dia melihat Ye Chen menangkis serangannya dan tiba di depannya. Serangannya tidak hanya gagal membunuh semut ini, tetapi juga dengan mudah ditangani oleh pihak lain. Dia seharusnya tidak bisa menggunakan kekuatan bela dirinya, jadi bagaimana dia bisa melakukan ini? Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini, dan tangan Ye Chen mendekatinya, lalu meraih lehernya. Memegangnya seperti itu, dia kemudian menabrakkannya ke pohon raksasa. Tidak, Bai Yao sangat ketakutan. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Suara dingin Ye Chen terdengar. Bang! Tubuh Bai Yao menabrak pohon raksasa, menyebabkan truk pohon itu retak, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Meskipun dia berkelahi dengan seorang wanita, siapapun yang berani menghalangi jalannya sama saja dengan mati. Saat ini, Bai Yao memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia memaksakan aliran esensi darah dari ujung jarinya dan mencoba membentuk sak, tapi Ye Chen tidak memberinya kesempatan sama sekali. Kaca, tangan Ye Chen yang lain meraih pergelangan tangannya dan mematahkannya, menghancurkan tulang-tulangnya dalam prosesnya. Tangan ini tidak akan pernah bisa lagi membentuk segel seumur hidupnya. Mengapa formasinya tidak merugikanmu? Beraninya kamu mematahkan tanganku. Mata Bai Yao dipenuhi amarah, dan dia berharap bisa melahap Ye Chen hidup-hidup. Pembentukan. Ye Chen mencibir dan menginjak tanah. Naga darah itu kemudian turun dari langit dan menghantam tanah. Ledakan. Formasinya rusak, dan belenggu di sekitar tubuh Siang Chengdong terlepas sepenuhnya. Saat Bai Yao melihat pemandangan ini, matanya dipenuhi ketakutan. Siapa sangka formasi yang selama ini dia banggakan ternyata tidak berguna melawan pria ini. Yang lebih penting lagi, bagaimana dia melakukannya? Siapa kamu? Bai Yao tanpa sadar bertanya. Bibir Ye Chen membentuk senyuman dingin. Dia berkata dengan tenang, tidak masalah siapa saya. Yang penting adalah jika kamu tidak membuka penjara hantu, aku akan membuatmu mengalami keputusasaan yang tak ada habisnya. Bai Yao memuntahkan seteguk darah dan tiba-tiba tertawa. Melihat kamu sangat ingin memasuki penjara hantu, pasti ada seseorang yang sangat penting bagimu yang dipenjara di dalam. Jika aku tidak membukanya, kamu bisa lupa bertemu orang itu seumur hidupmu. Membuka penjara hantu mengharuskan saya untuk secara sukarela mengorbankan esensi darah saya. Bahkan jika kamu membunuhku dan mendapatkan esensi darahku, itu akan sia-sia. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Senyuman Bai Yao sangat garang dan gila. Dia yakin Ye Chen tidak akan berani menyentuhnya. Apa kamu yakin? Selusin jarum perak muncul di tangan Ye Chen. Jarum perak itu ditembakkan secara bersamaan, dan secara akurat menembus punggung Bai Yao. Jarum perak itu bergetar terus-menerus, seolah menciptakan kekuatan misterius yang terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Kamu benar tentang satu hal tadi. Seni bela diri bukanlah segalanya. Sampai batas tertentu, seseorang dapat dianggap sebagai dokter. Aku bisa memberimu kehidupan, tapi aku juga bisa membuatmu berharap kamu mati. Bai Yao terkejut. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika sensasi menggigit menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasanya ribuan semut api menggigit seluruh tubuhnya. Sangat menyakitkan. Berhenti. Apa yang kamu lakukan padaku? Jika ayahku mengetahuinya, kamu pasti akan mati. Ayahku adalah penatua Bai dari penjara hantu. Dia pernah ke pegunungan Kunlun sebelumnya, jadi dia bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk membunuhmu. Buru-buru. Bai Yao merasakan kesakitan yang luar biasa, dan bahkan mendapati dirinya berharap dia mati untuk mengakhiri rasa sakitnya. Namun, tidak ada bantuan yang diperoleh. Ketika Ye Chen mendengar nama pegunungan Kunlun, matanya sedikit menyipit. Tampaknya penjara hantu memang ada hubungannya dengan pegunungan Kunlun. Jika tidak, Bai Yao tidak akan percaya diri untuk mengancam Siang Chengdong seperti itu. Namun, lalu kenapa? Di masa lalu, dia kagum pada orang-orang dan kekuatan di pegunungan Kunlun. Sekarang, dia adalah pemilik makam samsara, dengan 100 ahli kuno berdiri di belakangnya. Apa yang harus dia takuti? Jelas bukan penjara hantu. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan orang tuanya. Ye Chen melepaskannya dan membiarkan Bai Yao bergerak dan menggeliat di tanah. Selama kamu bersedia membuka penjara, aku akan membebaskanmu dari rasa sakit. Namun, jika kamu tetap keras kepala, bersiaplah untuk menderita seumur hidupmu.
Mulut Bai Yao berbusa. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berkata dengan suara serak, lepaskan aku akan membantumu membukanya. Ye Chen melihat waktu itu dan melambaikan tangannya. Jarum perak itu dicabut, lalu menusuk pohon raksasa di sampingnya. Bai Yao menghela nafas lega. Dia berbalik dan menatap Ye Chen dengan ketakutan di matanya. Sebuah liontin giok muncul di tangannya. Kemudian, dia berdiri dan terlatih-tatih menuju Danau Yunhe. Pintu masuk penjara hantu berada di dasar danau. Kamu, ikutlah. Saya, Ye Chen mengikuti. Meski merasa ada yang tidak beres, ia merasa harus tetap waspada. Xiang Chengdong juga datang ke sisi Ye Chen. Ya, apapun yang terjadi, berhati-hatilah. Ya, Bai Yao berdiri di atas batu di tepi danau. Karena salah satu tangannya patah, dia hanya bisa melakukan segel yang diperlukan dengan satu tangan. Jari-jarinya bergerak semakin cepat, dan ada sinar cahaya redup di sekitar ujung jarinya. Kemudian, dia melemparkan liontin giok itu dan dengan tegas mengeluarkan setetes esensi darah. Esensi darah mendarat di liontin batu giok, dan kekuatan destruktif meletus. Danau Yunhe sebenarnya mengembang 2 kali lipat ukuran aslinya, dan sebuah lubang sebenarnya muncul di dasar danau 3 meter di bawah. Itu adalah pintu masuk penjara hantu. Saat ini, Ye Chen sangat bersemangat. Bai Yao melirik Ye Chen dan berkata, ini adalah pintu masuk ke penjara hantu, tapi jangan terlalu berharap. Sekali Anda masuk, Anda tidak akan pernah keluar. Tidak ada yang melakukannya. Setelah mengatakan itu, sosok Bai Yao melintas saat dia menuju pintu masuk di dasar Danau Yunhe. Saat dia mencapai pintu masuk, kekuatan isap yang kuat tiba-tiba terbentuk dan menyedot Bai Yao ke dalam. Namun, pintu masuknya semakin mengecil, dan sepertinya akan segera ditutup. Ekspresi Ye Chen berubah saat melihat ini. Dia dan Xiang Chengdong bergegas menuju pintu masuk. Bab 372, digagalkan. Ye Chen mengayunkan telapak tangannya ke arah Bai Yao. Teknik Azure Dragon Phantom Body diaktifkan saat dia menyerang dengan kecepatan penuh ke arahnya. Dalam sekejap, dia hendak menyentuh Bai Yao, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sesosok tua bergegas keluar dari pintu masuk. Beraninya kamu menyentuh putriku. Mati. Sebuah tangan meraih tangan Bai Yao dan menariknya ke pintu masuk penjara hantu, sementara tangan lainnya menyerang Ye Chen. Mata Ye Chen menyipit saat dia mengayunkan pedang pembunuh naga untuk menghadapi serangan itu. Air danau di kedua sisi Danau Yunhe pun menjadi gelisah, terus mengalir deras menuju tepian, mengeringkan danau buatan ini hingga kering. Puci. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mengeluarkan seteguk darah. Berkat serangan pedang sengit Ye Chen, lengannya putus dan menderita banyak luka. Ye Chen juga tidak berjalan dengan baik. Saat pedangnya bertabrakan dengan tangan penatua Bai, dia menyadari bahwa yang terakhir adalah ahli bidang kesatuan atau lebih kuat. Seluruh ranah kultivasi lebih tinggi dari miliknya. Tubuhnya terlempar kembali lebih dari 10 meter sebelum dia menabrak pohon besar di tepi pantai. Namun, saat dia bangkit kembali, pintu masuk penjara hantu telah ditutup, dan yang tersisa hanyalah tanah kering. Pada saat itu, hati Ye Chen dipenuhi amarah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba di tempat di mana pintu masuknya berada. Bang! Dia meninju tanah. Bang! Ye Chen melayangkan pukulan lagi, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Ye Chen terus memukul, menyebabkan sekeliling bergetar, dan raungannya yang penuh amarah mengguncang langit. Namun, Ye Chen tidak berniat berhenti meski tinjunya sudah berlumuran darah. Saat ini, dia seperti iblis yang haus darah. Xiang Chengdong berjalan mendekat dan berkata dengan lembut, Tuan. Ya, orang yang baru saja menyerangmu adalah penatua Bai dari penjara hantu. Orang ini sangat kuat dan dapat dianggap sebagai ahli terbaik di dunia seni bela diri Hauxia. Meski penjara hantu ditutup, bukan berarti kita tidak punya kesempatan lagi. Pada akhirnya harus dibuka. Ye Chen tidak peduli sama sekali. Dia terus melemparkan pukulan demi pukulan. Matanya haus darah dan dingin. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari makam samsara. Murid, tidak ada gunanya kamu terus seperti ini. Saya punya ide. Penjara hantu ini sebenarnya adalah artefak spiritual kuno yang rusak. Karena itu adalah artefak spiritual, kamu tidak akan bisa menghancurkannya dengan kekuatan semacam ini. Ye Chen berhenti meninju. Ada lubang besar di bawahnya, dan bekas darah di tengah lubang. Lalu apa yang bisa kulakukan? Ping Changhai berubah menjadi sosok bayangan dan muncul di depan Ye Chen.
Karena dia telah menggunakan semacam teknik, Xiang Chengdong tidak dapat melihatnya sama sekali. Ping Changhai menutup matanya untuk merasakan sekeliling. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan berkata, ini adalah pintu masuk ke artefak spiritual, dan penjara hantu memiliki hubungan yang erat dengan tempat ini. Apakah kamu masih ingat gadis sebelah? Ye Chen mengerutkan kening. Ping Changhai mengangguk. Esensi darah seseorang dengan fisiknya sangat berharga dan kuat. Jika gadis itu menggunakan esensi darahnya sebagai panduan dan kemudian melepaskan kekuatan fisiknya, ditambah dengan naga darah di tubuhmu, kamu mungkin bisa membuka segel di pintu masuk dan merobeknya. Tatapan Ye Chen sangat tenang saat dia bertanya, apakah itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Ping Changhai hanya berkata, jika beberapa prasyarat terpenuhi, maka tidak. Lepaskan batu mistis jiwa bumi yang ada di leher gadis itu. Dia bukan seorang kultivator, tapi saya akan menggunakan kekuatan jimat untuk melindunginya, jadi seharusnya tidak ada masalah. Bahkan jika ada yang tidak beres, saya akan mengarahkan luapannya kepada Anda dan membiarkan Anda menanggungnya. Mendengar ini, Ye Chen mengambil keputusan dan berkata, baiklah, aku akan mencarinya. Tidak perlu mencarinya, dia sudah ada di sini, kata Ping Changhai dengan tenang. Mata Ye Chen menyipit saat dia melihat ke arah tertentu dan melihat Wei Ying di tepi pantai. Untung saja Wei Ying datang dari arah lain dan belum melihat mayatnya, namun meski begitu, Wei Ying tetap kaget saat melihat danau mengering. Lebih penting lagi, seseorang muncul dari dasar danau untuk melawan Ye Chen. Dia telah menjadi seorang realis sejak dia masih muda, dan karena itu hanya percaya pada sains. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi seorang guru. Namun, bagaimana sains bisa menjelaskan semua yang baru saja dilihatnya? Kamu Chen, kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat tubuh Ye Chen melompat ke depan lebih dari 10 meter dan muncul di depannya. Ini bahkan lebih menakutkan daripada melompat dari lantai 10. Apa sebenarnya? Ye Chen ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, Wei Ying, aku mungkin membutuhkan bantuanmu sekarang. Wei Ying panik. Mengingat fakta bahwa dia sekarang tahu bahwa Ye Chen sangat kuat, dia bertanya-tanya. Bagaimana dia bisa membantu? Ye Chen, beritahu aku. Jika saya bisa membantu, saya pasti akan membantu. Ikut denganku. Ye Chen menarik Wei Ying ke lubang yang dalam. Kamu seharusnya melihat sesuatu sekarang. Saya tidak dapat menjelaskannya kepada Anda secara detail sekarang karena fisik Anda sedikit istimewa. Namun, aku membutuhkan darahmu untuk membantuku membuka pintu. Kalau begitu, aku mungkin harus melepas kalung di lehermu. Anda mungkin merasa tidak nyaman selama proses ini, tapi saya bersumpah tidak akan ada bahaya apapun, kata Ye Chen serius. Karena Wei Ying hanya berhubungan dengan dunia biasa, akan sulit untuk menjelaskan masalah dunia seni bela diri kepadanya. Ye Chen ingin mengatakan sesuatu yang lain tetapi Wei Ying menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, Ye Chen, kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi. Anda menyelamatkan ibu saya dan hidup saya. Meskipun saya tidak mengerti apa yang terjadi, saya bersedia membantu Anda, apapun risikonya. Begitu dia selesai berbicara, Wei Ying melepas kalungnya. Hampir seketika, aura mengerikan yang kuat keluar dari tubuhnya, bahkan sampai naga darah di tubuh Ye Chen sepertinya ditekan. 5 detik kemudian, kepingan salju mulai berjatuhan dari langit, dan aura yang sangat dingin keluar dari tubuh Wei Ying. Xiang Chengdong tercengang. Sebagai ketua aliansi kedokteran, dia dianggap sebagai ahli yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, namun dia belum pernah melihat fenomena seperti itu sebelumnya. Dia bahkan merasa darahnya akan membeku, dan dia buru-buru mundur lebih jauh. Bab 373, Metode Lain. Ye Chen memandang Wei Ying dan tanpa sadar mundur selangkah. Jika bukan karena naga darah yang tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dia mungkin tidak akan mampu menahan gelombang kekuatan yang tiba-tiba ini. Fisik dingin darah jahat ini memang layak menjadi salah satu dari 10 fisik malapetaka terbesar di dunia. Bahkan dengan ranah kultivasinya saat ini, dia tidak dapat menahan kekuatannya. Saat ini, wajah Wei Ying pucat, ada bekas rasa sakit di wajahnya, dan matanya sedikit merah. Ye Chen dengan cepat melihat ke arah Ping Changhai. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ping Changhai menghampiri Wei Ying dan mengarahkan jarinya ke dahinya. Gelombang cahaya yang kuat muncul saat dia melakukannya. Langkah pertama adalah mengeluarkan setetes esensi darah darinya. Ye Chen dengan cepat memberitahu Wei Ying apa yang dikatakan Ping Changhai, tapi Wei Ying tidak bereaksi sama sekali. Datang mendekat. Saat ini,
Kondisinya tidak ada bedanya dengan penyimpangan kultivasi, kata Ping Changhai. Ye Chen mengangguk dan berjalan ke arah Wei Ying. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Wei Ying menyerangnya dengan serangan telapak tangan. Terlebih lagi, serangan telapak tangan ini mengandung kekuatan yang sangat besar. Pada saat ini, dia tidak lagi tampak seperti orang biasa, dan setidaknya sama kuatnya dengan ahli bidang kesatuan. Namun, telapak tangan itu berhenti tepat saat hendak menyentuh dada Ye Chen. Wei Ying tampaknya sudah mendapatkan kembali kejelasannya. Saya merasa saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya lagi. Apa yang harus saya lakukan? Gunakan kekuatan di tubuhmu untuk mengeluarkan setetes esensi darah, kata Ye Chen cepat. Baiklah, sedetik saja, ekspresi Wei Ying berubah lagi, dan telapak tangan yang berhenti di depan dadanya menyerang lagi. Ye Chen tidak menyangka Wei Ying akan berubah begitu cepat, dan dikirim terbang. Ini terlalu banyak, mungkin karena dia mendengar suara Ye Chen, Wei Ying kembali sadar. Ye Chen, aku minta maaf. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tahu. Ye Chen menyesuaikan kondisi tubuhnya. Dia tahu betul bahwa itu bukan salahnya. Aku akan mengeluarkan esensi darahnya sekarang. Mungkin karena tubuh dingin darah yang jahat, Wei Ying benar-benar mengerti cara mengeluarkan setetes esensi darah, dan melakukannya. Murid, sekaranglah waktunya. Gunakan naga darahmu untuk menelan setetes esensi darah ini. Ye Chen menutup matanya dan mengendalikan naga darah di langit. Ia meraung dan turun dari langit. Kemudian, ia membuka mulutnya dan melahap sari darahnya. Tiba-tiba, naga darah itu tiba-tiba menjadi puluhan kali lebih besar, panjangnya hampir 100 kaki. Lebih jauh lagi, itu bahkan tampaknya telah menjadi jasmani. Raungan naga yang kuat mengguncang sekeliling. Murid Ping Changhai berkontraksi saat jimat ditembakkan dari tangannya. Kemudian, jimat itu terbang ke langit dan tiba-tiba meledak. Sebuah penghalang didirikan, menutupi semua yang terjadi dan membatasinya pada area sekitar Danau Yunhe. Bagaimanapun, ini adalah universitas dan ruang publik, dan tidak baik jika menarik perhatian yang tidak diinginkan. Naga darah besar itu sangat ganas. Saat ia meraung, bahkan pepohonan di sekitar Danau Yunhe pun terbelah menjadi dua. Xiang Chengdong tercengang. Dia melihat naga darah sepanjang 1 kaki itu dan merasa bahwa seluruh pandangan dunianya telah terbalik. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa Tuan Ye adalah seorang kultivator dan bukan seniman bela diri kuno. Hanya para kultivator yang mampu menampilkan prestasi luar biasa dan menantang surga. Dia juga sangat bersyukur telah memilih untuk mengikuti Ye Chen. Ini jelas merupakan pilihan terbaik yang pernah dia buat dalam hidupnya. Saat ini, tubuh Xiang Chengdong gemetar. Tinjunya terkepal erat, dan darah di sekujur tubuhnya tampak mendidih. Dia belum pernah merasa seperti ini selama beberapa dekade. Pemandangan Ye Chen dan naga darah sepanjang kaki itu terukir di benaknya. Dia percaya bahwa, tidak diragukan lagi, pemuda ini akan menjadi pusat dunia seni bela diri Huaxia dalam waktu dekat. Di tengah Danau Yunhe, ketika Ping Changhai melihat naga darah itu hampir siap, dia membentuk segel tangan dengan jari-jarinya dan menembakkan jimat spiritual ke dalam lubang yang dalam. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyala, dan gelombang kekuatan spasial berdesir. Murid, sekaranglah waktunya. Gunakan naga darah itu untuk menghancurkan tempat itu. Ye Chen mendengar ini dan mengangguk. Kemudian, naga darah itu meraung saat ia menghantam sasarannya. Seluruh Danau Yunhe sepertinya akan meledak. Pada saat yang sama, di dalam penjara hantu. Bang! Penatua Bai dan Bai Yao jatuh ke tanah. Beberapa sosok buru-buru bergegas mendekat. Penatua Bai, Bai Yao, ada apa? Beberapa tetua penjara hantu buru-buru membantu mereka berdua berdiri. Namun, ketika mereka menyentuh Penatua Bai, tubuh mereka menjadi kaku. Mereka menyadari bahwa Penatua Bai telah kehilangan salah satu lengannya. Itu adalah pemandangan yang penuh darah dan mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya ada seseorang di luar sana yang bisa memotong lengan Tetua Bai. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan ini? Elder Bai, kenapa lenganmu seperti ini? Seorang tetua berjanggut bertanya dengan nada gemetar. Ekspresinya dipenuhi rasa tidak percaya. Bai Yao tersadar kembali dan menatap lengan ayahnya, matanya terbakar amarah. Itu semua kecil di luar. Dia tidak hanya melukaiku dengan parah, tapi dia bahkan memotong lengan ayahku. Namun, dia sudah cedera dan mungkin tidak akan hidup lama. Mendengar ini, para tetua tersentak. Mungkinkah orang di luar itu adalah salah satu dari 10 Grandmaster terbaik di Huaxia? Kalau tidak,
Siapa lagi yang bisa melakukan ini? Berapa banyak orang yang dikirim pihak lain? Tanya seorang tetua dengan sikap bijak. Bagaimanapun juga, keberadaan yang bisa melukai tetua Bai sedemikian rupa sudah cukup untuk menjadi ancaman bagi penjara hantu. Pada saat ini, Penatua Bai membuka mulutnya. Hanya ada satu orang, dan itu adalah anak nakal berusia 20 tahun. Apa? Ekspresi para tetua menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan mereka. 20 tahun. Seseorang seperti itu memotong lengan Penatua Bai. Monster macam apa orang ini? Penatua Bai merasa sedikit malu dan berkata, anak itu pasti menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Itu sebabnya saya meremehkannya. Namun, pintu masuk penjara hantu sudah ditutup, jadi dia tidak mungkin bisa masuk. Apalagi aku juga melukai anak itu. Dia mungkin sudah lumpuh. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Mendengar ini, para tetua merasa itu wajar saja. Hanya teknik rahasia yang bisa membuat pemuda seperti itu mencapai tingkat kekuatan ini. Tiba-tiba, tetua berjanggut itu memikirkan sesuatu dan berkata, karena anak itu terluka parah, menurutku lebih baik membunuhnya sekarang demi keselamatan. Kalau tidak, jika dia pulih, penjara hantu kita pasti akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya. Para tetua lainnya mengangguk setuju. Pada saat ini, semua tetua memandang ke arah tetua yang seperti orang bijak, menunggu untuk mendengar pendapatnya. Lagi pula, akan sulit bagi mereka untuk keluar dari sini. Harga yang harus dibayar untuk melanggar batasan penjara hantu sangatlah tinggi. Mereka hanya akan berani melakukannya jika lelaki tua bijak itu menyetujui rencana tersebut. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Anak ini terlalu berbahaya. Sebelum dia selesai berbicara, ledakan mengejutkan tiba-tiba meletus. Bab 374, Mendobrak. Setiap orang secara alami merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada saat ini. Mundur dengan cepat. Bang! Seluruh penjara hantu sepertinya diguncang gempa besar. Getarannya menyebar, dan para tetua buru-buru mundur. Namun, karena Penatua Bai terluka, dia tidak dapat bergerak cukup cepat, dan tubuhnya langsung terlempar. Dia memuntahkan seteguk darah lagi, dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bai Yao bahkan lebih menderita. Saat dia berada di dekat pintu masuk gos penjara, punggungnya sekarang berlumuran darah, dan berantakan. Bai Yao. Ketika Penatua Bai melihat putrinya dalam masalah, dia ingin membantunya berdiri, tetapi mendapati bahwa dia sendiri sangat lemah dan hampir tidak mampu berdiri. Para tetua lainnya buru-buru membantu Bai Yao dan tetua Bai yang tidak sadarkan diri untuk menyingkir. Mereka sangat marah. Apa yang baru saja terjadi? Penatua berjanggut itu mengerutkan kening, suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Secara logika, pintu masuk penjara hantu ditutup dan terisolasi dari dunia luar. Kecuali ada masalah internal, tidak mungkin hal seperti ini terjadi. Siapa yang melakukannya? Mengapa ini terjadi? Suara serak Elder Bai bergema di seluruh penjara hantu. Saat ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Penatua yang seperti orang bijak mengeluarkan 2 pil, satu untuk Bai Yao dan yang lainnya untuk Penatua Bai. Kamu terluka sekarang. Ambillah ini dan fokuslah pada pemulihan. Penatua Bai menjadi tenang dan memandang ke arah yang lebih tua dan mengangguk sambil meminum pil dan duduk bersila. Kemudian, saat para tetua lainnya hendak menyelidikinya, gelombang kekuatan mengejutkan lainnya menyapu, dan sebuah retakan muncul di tempat pintu masuknya berada. Sinar cahaya merembes melalui celah. Ini, ekspresi para tetua berubah drastis. Seseorang dengan paksa membuka pintu masuk penjara hantu. Asal-usul penjara hantu tidaklah biasa. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya 2 orang yang melakukan ini, namun keduanya merupakan eksistensi yang sangat menakutkan dalam sejarah dunia seni bela diri Huaxia. Apa yang sedang terjadi saat ini? Saat itu abad ke-21, dan kepadatan energi spiritual di Huaxia sangat sedikit. Tidak mungkin ahli seperti itu lahir di era ini, jadi bagaimana ini bisa terjadi? Apakah orang ini ahli dari pegunungan Kunlun? Saat semua orang mulai panik, tetua yang seperti orang bijak itu berbicara, jika aku tidak salah, orang di balik ini pasti adalah bocah nakal yang mematahkan lengan Penatua Bai. Begitu dia mengatakan itu, semua orang membeku karena terkejut. Apakah Penatua Bai tidak mengatakan bahwa dia telah melukai anak itu dengan parah? Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah anak itu menggunakan teknik rahasia itu 2 kali berturut-turut? Biarpun dia menggunakan teknik rahasia, seharusnya tidak mungkin menciptakan kekuatan yang cukup untuk membuka pintu masuk secara paksa. Puci, Penatua Bai,
yang sedang mencoba untuk pulih, mengeluarkan seteguk darah ketika dia mendengar ini. Rasanya seperti ada yang menamparnya. Sebelumnya, dia menyimpulkan bahwa anak itu akan cacat. Namun, kenyataan telah mendorongnya ke dalam mulutnya. Bang! Gelombang getaran lainnya mengguncang penjara hantu, dan retakan di pintu masuknya melebar. Tidak lama kemudian, itu akan rusak total. Pembatasan penjara hantu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Gila, anak ini benar-benar gila. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak setiap orang. Mata tetua yang seperti orang bijak itu menyipit, dan wajahnya serius. Dia mengambil satu langkah ke depan dan membentuk segel dengan jari-jarinya. Semua ki yang sebenarnya di dantiannya melonjak. Semuanya, dengarkan. Padatkan setetes esensi darah dan masukkan ke dalam formasi. Kita harus melindungi pintu masuknya. Jika rusak, kekacauan akan terjadi. Suaranya sangat dingin, dan ekspresinya sangat marah. Siapa sangka penjara hantu akan terancam seperti ini setelah bertahun-tahun. Jika tersiar kabar, apa yang akan terjadi dengan reputasi dan martabat mereka? Mereka tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Ya Pak, aura beberapa tetua segera meletus, saat tetesan esensi darah keluar dan mendarat di pintu masuk. Di sel kecil jauh di dalam penjara hantu. Seorang wanita berusia 40 tahun sedang mondar-mandir, merasa sedikit cemas. Tanah terus bergetar. Entah kenapa, jantungnya berdebar kencang. Semua perabotan di dalam sel telah terjatuh, dan sepertinya ada semacam bencana yang menimpa tempat itu. Ye Tianzeng segera menghampiri Jiang Rong dan memeluknya, menghiburnya, sayang, semuanya akan baik-baik saja. Mungkin ada gempa bumi di ibu kota dan kami terkena dampaknya. Bukan itu yang saya khawatirkan. Perasaanku memberitahuku bahwa Chen kecil ada di luar, jawab Jiang Rong sambil menggelengkan kepalanya. Dan gempa ini seperti dia yang mengetuk pintu. Aku bahkan bisa merasakan kepedihan Chen kecil dalam pikiranku, dan perasaan ini semakin lama semakin kuat. Apakah menurutmu Chen kecil sedang mencoba mengeluarkan kita dari penjara hantu? Ye Tianzeng memasang ekspresi aneh di wajahnya. Setelah dia memasuki penjara hantu, dia perlahan-lahan mengetahui hal-hal tertentu tentang dunia seni bela diri, dan dengan demikian menyadari betapa menakutkannya penjara hantu ini. Para ahli huaxia terkemuka juga di penjara di dalam sini. Mereka semua tidak berdaya, jadi apa yang bisa dilakukan Little Chen? Selain itu, masih belum diketahui apakah Chen kecil masih hidup. Sebelum insiden Cloud Lake Manor, Ye Chen telah diuji dan ditemukan memiliki akar fana, yang membuat marah keluarga Jiang. Banyak orang mengklaim bahwa Ye Chen tidak akan mencapai prestasi dalam hidupnya dan akan mati sebagai orang biasa. 10 tahun sebelum kejadian, kata-kata ini telah terbukti benar, jadi bagaimana Chen kecil bisa mencapai hal yang mustahil? Ye Tianzeng menggelengkan kepalanya dan memeluk Jiang Rong. Dia berkata dengan sedih, kamu terlalu banyak berpikir. Anda telah membicarakan tentang Chen kecil setiap hari selama beberapa hari terakhir. Saya hanya berharap dia masih hidup dan sehat. Mengenai penjara hantu dan apa yang terjadi saat itu, biarkan saja. Jiang Rong terkejut. Merasakan getaran di luar dan hangatnya pelukan suaminya, dia berhenti bicara. Namun, perasaan di dalam dirinya semakin kuat. Danau Yunhe. Naga darah sepanjang satu kaki itu menabrak tanah berulang kali, membuat lubang di dasar danau semakin dalam. Lalu, sebuah lubang tiba-tiba muncul di bagian bawah. Meski bukaannya kecil, Ye Chen yakin ini adalah pintu masuk penjara hantu. Ye Chen sangat bersemangat, karena dia bisa merasakan bahwa setiap kali naga darah bertabrakan dengan kekuatan misterius yang melindungi keseluruhan, itu akan melemah. Merusak. Raungan naga mengguncang langit saat ia menabrak lubang sekali lagi, melebarkannya. Tiba-tiba, suara marah terdengar dari dalam. Nak, aku tidak peduli siapa kamu, tapi jika kamu tidak berhenti, penjara hantu akan membunuhmu bagaimanapun caranya. Aku akan menghancurkan jiwamu. Jelas sekali, para tetua di penjara hantu mulai merasakan panas. Bab 375, memperingatkan ibu kota. Ye Chen tidak menganggap serius ancaman ini. Dari kota sungai hingga provinsi Jiangnan, dan sekarang ibu kota, banyak sekali orang yang mengancamnya, namun semuanya berakhir dengan kematian. Hari ini, dia harus masuk ke penjara hantu, berapapun harganya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Naga darah, hancurkan. Ye Chen meraung marah. Raungan naga darah bergema di seluruh langit saat ia turun dari langit seperti meteorit. Api ganas mengelilinginya saat ia menghantam lubang itu lagi. Bang!
Gelombang kejutnya begitu kuat bahkan formasi yang didirikan Ping Changhai pun bergetar. Seluruh ibu kota berguncang. Pada saat yang sama, alat pengukur Biro Inspeksi Gempa Ibu Kota membunyikan alarm. Ada pengumuman bahwa gempa berkekuatan 5,6 skala Richter telah melanda beberapa bagian ibu kota, yang berpusat di sekitar Universitas Ibu Kota. Kalau bukan karena formasi Ping Changhai, pengukuran ini akan jauh lebih tinggi. Orang-orang dari Biro Inspeksi Gempa sedikit bingung. Ibu kotanya sama sekali tidak terletak di atas persimpangan lempeng tektonik. Mengapa bisa terjadi gempa bumi? Sudah ratusan tahun sejak gempa bumi terjadi di sini. Kalaupun ada gempa, gempanya tidak boleh melebihi 5 skala Richter. Pimpinan Biro Inspeksi Gempa segera menghubungi nomor telepon di depannya. Pada saat yang sama, di arena di ibu kota, platform arena hampir hancur total. Pertempuran di sini berlangsung sehari semalam penuh sebelum akhirnya berakhir. Jiang Jianfeng akhirnya turun dari peron. Dia memancarkan aura kekerasan dari pertarungan, dan bahkan sepertinya dia berada di ambang terobosan. Meski ada bekas darah di sudut mulutnya, dia menang. Ketika Jiang Jianfeng tiba di bawah peron, pria kurus itu menyerahkan handuk hangat kepadanya. Jiang, ini dia. Jiang Jianfeng mengambil handuk dan hendak menyeka keringat dan kotoran di wajahnya ketika dia merasakan getaran di bawah kakinya. Getarannya menjadi semakin kuat. Saat dia bertarung sebelumnya, dia tetap fokus penuh pada lawannya, jadi dia tidak mendeteksi hal ini sebelumnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi di ibu kota? Jiang? Biro Inspeksi Gempa baru saja mengumumkan bahwa gempa berkekuatan 5,6 melanda beberapa bagian ibu kota, tetapi pusat gempa yang teridentifikasi agak aneh. Bagaimana? Pria kurus itu ragu-ragu selama beberapa detik dan berkata, Tuan. Ya, pusat gempa adalah Capital City University. Mendengar ini, mata Jiang Jianeng menyipit. Di mana Ye Chen? Apakah dia masih di sana? Pria kurus itu menggelengkan kepalanya. Tuan, saya tidak tahu. Orang-orang yang saya kirim semuanya kehilangan jejaknya. Mereka juga tidak tahu kemana Ye Chen pergi. Yang lebih aneh lagi adalah guncangannya paling kuat di universitas, namun ketika anak buahku bergegas untuk melihatnya, tidak ada. Jiang Jianfeng menutup matanya dan berpikir beberapa detik. Tiba-tiba, dia membukanya dan sinar dingin melintas di atasnya. Kirimkan saya ke Capital City University segera. Jika saya tidak salah, ada seorang ahli yang menyembunyikan semuanya di sana. Anak itu mungkin dalam bahaya. Kediaman keluarga Lin di ibu kota. Lin Juelong, yang sedang berkultivasi, membuka matanya, dan niat membunuhnya hilang. Dia secara alami bisa merasakan getaran di bawah kakinya. Kekuatan ini agak menakutkan. Mungkinkah pertempuran besar telah terjadi di suatu tempat di ibu kota? Menarik, sangat menarik. Kemudian, Lin Juelong menutup matanya dan sepertinya sedang menelusuri sesuatu. Tiba-tiba, dia membuka matanya karena terkejut dan berseru, seseorang benar-benar menggunakan formasi penyembunyian di Capital City University. Getaran apa yang berhasil melewati formasi? Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal seperti itu? Hatinya sedang kacau. Dia berpikir bahwa setelah kembali ke ibu kota, dia akan menjadi ahli terkuat yang tak terbantahkan. Namun, kini tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Sebenarnya ada seorang ahli di Huaxia. Mungkinkah orang ini berasal dari pegunungan Kunlun? Atau apakah dia salah satu dari lelaki tua yang hidup dalam pengasingan? Dia harus tahu. Lin Juelong tidak ragu-ragu. Dia membanting telapak tangannya ke tanah dan melompat. Dia mengepalkan jarinya dan mengambil beberapa pakaian sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Saat ini, di Danau Yunhe, serangan naga darah tadi telah membuat lubang itu terbuka lebar. Ye Chen sangat gembira, dan bergegas menuju lubang. Gang Haiping, yang berdiri di sampingnya, merasakan sesuatu. Tubuhnya bergoyang, dan tangannya meraih pakaian Ye Chen dan menariknya ke belakang. Dari pintu masuk, cahaya menyilaukan keluar. Jika Ye Chen terkena dampaknya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ye Chen menenangkan diri dan mendengar suara tegas Ping Changhai. Orang-orang ini menggunakan esensi darah mereka untuk menjaga pintu masuk. Gunakan indera Anda dan Anda akan dapat mendeteksi niat membunuh mereka dari balik pintu masuk. Jika kamu terburu-buru masuk sekarang, kamu pasti akan mati. Ye Chen melirik ke arah pintu masuk dan terkejut menemukan kabut berdarah telah keluar dan menutup pintu masuk. Selanjutnya, serangan kuat juga dilepaskan ke arah naga darah. Naga darah itu sudah sedikit lemah, tapi ia masih mengaum dan mengayunkan ekornya.
Wajah Ping Changhai tampak serius. Dia bisa membantu Ye Chen membuka segel ini, tetapi jika dia melakukannya, dia juga akan menghilang dari dunia. Dia masih memiliki terlalu banyak jimat spiritual yang belum dia wariskan kepada muridnya ini. Sekarang dia menyadari betapa berbakatnya Ye Chen di bidang jimat spiritual, dia tidak ingin pengetahuan dan keahliannya sia-sia. Akan sangat disayangkan jika tidak ada yang mewarisi dao jimat spiritualnya. Oleh karena itu, dia tidak akan mengambil tindakan kecuali dia tidak punya pilihan lain. Semuanya masih bergantung pada Ye Chen. Pada saat ini, pedang pembunuh naga muncul di tangan Ye Chen, dan dia mengayunkannya ke pintu masuk. Meninggal dunia, pedang Qinnya yang kuat menghantam kabut darah, tapi itu tidak berguna. Pada saat ini, jimat ditembakkan dari tangan Ping Changhai dan masuk ke tubuh Ye Chen. Ye Chen terkejut saat mengetahui bahwa tingkat kultivasinya benar-benar meningkat. Dia memandang Ping Changhai dengan heran dan berkata, "Terima kasih, Guru." Tatapan Ping Changhai tenang. Ini hanya bisa memberimu peningkatan kekuatan sementara. Sisanya masih harus bergantung padamu. Juga, kamu tidak bisa menunda lebih lama lagi. Saya merasa ada kehadiran yang sangat kuat datang dari sini. Kekuatan Ye Chen melonjak. Saya ingin melihat siapa yang berani menghentikan saya. Tebasan haus darah. Serangan Ye Chen melesat melintasi langit seperti komet dan dengan kejam menghantam pintu masuk. Ledakan. Gelombang kejut yang kuat menyapu ke segala arah, dan kabut darah terkoyak. Bab 376, Firasat. Mata Ye Chen berbinar saat dia menyerang lagi. Meskipun setiap serangan pedang menyebarkan kabut darah, ia kembali ke keadaan semula dalam sekejap mata. Istirahat pengepakan. Pada saat ini, setiap serangan pedang Ye Chen seperti kilat. Ledakan bergemuruh seperti guntur, dan hembusan angin berputar di sekeliling danau. Adapun para tetua di dalam penjara hantu, dahi mereka sudah dipenuhi keringat. Gelombang keterkejutan muncul di hati mereka. Apa yang harus kita lakukan? Anak ini benar-benar gila, kata seorang tetua berjubah ungu. Tetesan esensi darahnya sudah agak berkurang. Mengapa kita tidak meminta orang itu bertindak? Kalau tidak, anak ini akan benar-benar masuk. Semua orang berpaling ke arah tetua yang seperti orang bijak untuk mengambil keputusan. Penatua memandang semua orang dengan acuh tak acuh. Saya sudah menggunakan teknik untuk menghubungi orang itu. Anak ini agak tidak biasa. Saat formasi baru saja dipatahkan, aku merasakan aura yang lebih kuat di luar. Kemungkinan besar ada ahli lain di belakangnya. Saat ini, kami hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk bertahan sampai orang itu datang. Ya Pak, namun, saat dia selesai berbicara, kekuatan kuat lainnya menghantam kabut darah. Salah satu tetua yang lebih lemah memuntahkan seteguk darah di tempat, dan dadanya ambruk. Penatua Yun. Saat seorang tetua di sampingnya hendak membantunya berdiri, sebuah suara dingin terdengar, abaikan dia. Tenangkan hatimu dan fokuslah menjaga pintu masuk. Kita harus bertahan. Di luar, Ye Chen sedikit terengah-engah. Jimat spiritual yang digunakan Ping Changhai padanya telah kehilangan efeknya, dan kekuatannya telah berkurang ke tingkat aslinya. Dia melihat ke pintu masuk dan matanya menyipit. Naga darah di atas kepalanya sudah sangat lemah. Dia hanya bisa menggunakan satu serangan terakhir. Tak jauh dari situ, tubuh Wei Ying tertutup es. Dia tampak menggigil. Ye Chen bersumpah, apapun yang terjadi, dia akan memastikan keselamatan keluarga Wei Ying sebagai balasan atas kebaikan hari ini. Murid, gunakan serangan terkuatmu dan gabungkan dengan naga darah untuk membelah kabut darah itu, kata Ping Changhai. Ye Chen mengangguk. Dia mengeluarkan sebotol pil dan menelan semuanya. Ki sejati dalam dantiannya mulai memadat lagi. Saat ini, serangan terkuatnya seharusnya menjadi jurus pertama pedang pemisah langit. Namun, langkah ini terlalu membebani tubuhnya. Suara Ping Changhai terdengar lagi. Jangan ragu, cepat. Murid Ye Chen berkontraksi saat dia mencengkeram pedang pembunuh naga dengan erat. Lututnya meledak dengan kekuatan dan dia melompat setinggi 5 meter ke udara. Naga darah, ayo. Naga darah di langit menukik ke bawah dan langsung menyerang pedang di tangan Ye Chen. Naga tersembunyi menebas langit. Bang! Saat serangan itu terjadi, kabut darah menghilang sepenuhnya. Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Gerakan pedang ini begitu kuat bahkan Ye Chen tidak bisa mengendalikannya. Murid Ping Changhai menyusut dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jejak energi spiritual melesat ke dahi Ye Chen. Dalam sekejap, arus hangat memasuki tubuh Ye Chen, jadi dia tidak pingsan seperti yang terjadi di Istana Suemei. Murid, setelah masalah ini selesai,
kamu harus menerobos dan mencapai alam persatuan. Ye Chen memandang Ping Changhai dengan penuh rasa terima kasih dan mengangguk. Ya Tuan, pada saat ini, gelombang kejut yang kuat menyapu para tetua di penjara hantu, dan mereka semua memuntahkan seteguk darah. Sial, itu benar-benar rusak. Kekuatan macam apa ini? Saat ini, semua tetua di penjara hantu terkejut. Kekuatan gabungan mereka lebih rendah daripada anak ini. Siapa yang akan mempercayai cerita setinggi itu? Bahkan jika anak ini menggunakan teknik rahasia yang menantang surga, mustahil baginya untuk mempertahankannya begitu lama. Penatua yang seperti orang bijak itu menatap ke pintu masuk yang terbuka. Jari-jarinya membentuk segel, dan seluruh penjara hantu berkedip-kedip. Itu adalah alarm peringatan. Alarm semacam ini hanya pernah diaktifkan beberapa kali dalam sejarah penjara hantu. Setiap kali diaktifkan, itu berarti sesuatu yang besar telah terjadi di penjara hantu. Kumpulkan semua tetua dan ahli penjara hantu di sini. Kita harus menghentikan anak itu. Ada sedikit nada dingin dan kemarahan dalam suaranya. Fakta bahwa ini terjadi saat dia memimpin penjara hantu merupakan penghinaan terhadap harga dirinya. Ketika orang itu muncul, orang pertama yang harus bertanggung jawab pastilah dia. Bagaimana dia harus menjelaskan hal ini? Pengaktifan alarm membuat banyak orang di kedalaman penjara hantu bersemangat. Mereka telah dipenjara di tempat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang berubah di tempat ini. Itu sama hari demi hari. Pengaktifan alarm tidak diragukan lagi berarti sesuatu telah terjadi di penjara hantu. Semua orang bersorak dan berteriak, suara mereka mengguncang sel mereka. Mungkin mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Jiang Rong dan Ye Tianzeng saling berpelukan. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi diam-diam menunggu. Tianzeng, aku merasakan perasaan aneh, dan perasaan ini semakin kuat, kata Jiang Rong cemas. Entah kenapa, air mata mengalir dari sudut matanya. Ye Tianzeng tersenyum, sudut matanya berkerut. Sayang, jangan khawatir. Bahkan jika langit runtuh, aku akan berada di sana untuk menahannya. Apakah kamu lupa bahwa ketika keluarga Jiang ingin membawamu pergi, aku melindungimu dengan nyawaku? Jiang Rong memandang Ye Tianzeng dan tersenyum. Kamu benar-benar bodoh saat itu. Anda hanyalah orang biasa, namun Anda berani menghadapi ahli terbaik dari keluarga Jiang. Namun, apa yang terjadi hari itu agak aneh. Para ahli dari keluarga Jiang sebenarnya tidak bisa menyakiti kita. Ye Tianzeng menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Apapun yang terjadi sekarang, aku akan bersamamu. Tianzeng, aku juga. Jiang Rong mengangguk dan melihat ke kejauhan. Entah kenapa, rasanya putranya semakin dekat dengannya. Namun, dia juga merasakan bahaya yang akan datang, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa detik kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan mengambil keputusan. Jika terjadi sesuatu, dia akan melindungi suaminya kali ini. Bab 377, Pertarungan. Ye Chen melihat ke lubang besar tempat pintu masuknya dan tersenyum dingin. Meskipun ki sebenarnya di dantiannya hampir habis seluruhnya, dia masih ingin masuk ke penjara hantu. Ini akan menjadi satu-satunya kesempatannya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Mengabaikan luka-lukanya, dia berjalan ke arah Wei Ying. Batu mistik jiwa bumi muncul di tangannya dan dia meletakkannya di tubuh Wei Ying. Batu mistik jiwa bumi langsung mulai menekan fisiknya, dan rasa dingin di sekitarnya langsung menghilang, dan aura pembunuh melonjak kembali ke tubuh Wei Ying. Semuanya kembali normal. Wei Ying menutup matanya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba membuka matanya. Kamu, Wei Ying hendak berbicara ketika dia merasakan sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan tersipu. Dia tidak menyangka tangan Ye Chen ada di tempatnya. Bagaimana dia akan bersikap di sekitarnya di masa depan? Namun, dia tidak menjauh darinya. Ye Chen, bukankah ini sedikit tidak pantas? Suara Wei Ying selembut bisikan. Saya minta maaf. Dia tanpa sadar menggerakkan tangannya, tetapi batu mistis jiwa bumi juga jatuh. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah. Begitu batu mistik jiwa bumi tidak lagi bersentuhan dengan tubuh Wei Ying, kondisinya akan memburuk. Dia dengan cepat menekan batu mistis jiwa bumi ke tubuhnya lagi. Ye Chen dengan cepat menjelaskan, Wei Ying, cepat pakai kalung itu. Saya melakukan ini karena Anda membutuhkan batu mistik jiwa bumi untuk menekan kondisi Anda. Baiklah, Wei Ying segera memakai kalung itu. Ye Chen lalu menghela napas dan akhirnya melepaskannya. Dia melirik ke pintu masuk lagi dan berkata,
Wei Ying, kamu kembali ke apartemenmu. Jangan keluar, apapun yang kamu dengar. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Xiang Chengdong dan berkata, bantu aku melindungi Wei Ying. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan menganggapmu bertanggung jawab. Xiang Chengdong dengan cepat berlari ke sisi Wei Ying, mengangguk berulang kali. Ya, aku pasti akan melindungi Nona Wei. Siapa yang mengira bahwa ketua aliansi kedokteran sekarang harus melindungi orang biasa? Namun, dia tidak berani melanggar perintah Ye Chen, terutama setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Wei Ying melirik Ye Chen dan bertanya, kamu mau masuk? Ya, setelah Ye Chen selesai berbicara, dia melirik Ping Changhai, yang mengangguk. Ye Chen lalu melangkah ke pintu masuk. Xiang Chengdong dengan cepat memberi isyarat mengundang. Nona Wei, lewat sini. Oke, Wei Ying melirik Ye Chen sekilas dan berbalik untuk pergi. Mereka berdua kemudian menuju ke apartemen guru. Penjara hantu. Saat Ye Chen melangkah masuk, cahaya menjadi langka dan aura dingin menyerangnya. Saat kakinya mendarat di tanah, dia merasakan puluhan orang memfokuskan niat membunuh mereka padanya. Dia berada di ruang bawah tanah. Di depannya ada koridor lebar, lebarnya sekitar 5-6 meter. Dia tidak bisa melihat seberapa jauh jaraknya, tapi samar-samar dia bisa mendengar teriakan dari dalam. Tidak ada cahaya lebih jauh lagi, dan pada akhirnya gelap gulita. Dia merasakan niat membunuh dari kegelapan. Saat ini, tepuk tangan meriah, dan lampu di dekatnya tiba-tiba menyala. Ye Chen terkejut menemukan lusinan sosok di koridor. Yang memimpin mereka adalah beberapa lelaki tua dengan aura yang kuat. Seorang lelaki tua yang bijaksana maju selangkah dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Dia berkata, kecil, tahukah kamu apa artinya menerobos masuk ke penjara hantu? Ye Chen melirik orang-orang di depannya dan menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang mengesankan seperti lelaki tua ini, yang berarti orang ini yang bertanggung jawab. Siapa kamu? Ye Chen berkata dengan tenang, pedang pembunuh naga di tangannya berayun dengan lembut. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin menyelamatkan orang tuanya, pertempuran tidak bisa dihindari. Orang tua yang seperti orang bijak itu tertegun, dan ekspresi wajahnya berubah. Siapa saya? Sebaiknya aku memberitahumu. Saya Zhao Yunseng, sipir penjara hantu. Beraninya kamu menghancurkan pintu masuk penjara dan masuk tanpa izin. Teman-teman, tangkap anak ini. Jika dia menolak, bunuh dia. Tidak ada alasan untuk menahan diri. Lagi pula, anak ini mampu masuk ke penjara hantu, jadi dia jelas tidak lemah. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari selusin ahli dari penjara hantu bergegas menuju Ye Chen secepat yang mereka bisa. Mereka tahu betapa berbahayanya pemuda di depan mereka, jadi setiap serangan yang mereka keluarkan adalah serangan dengan kekuatan penuh. Meninggal dunia, pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas ke arah Ye Chen. Meskipun Ye Chen terluka, dia tidak akan dikalahkan oleh kentang goreng kecil ini. Jari-jarinya mencengkeram pedang pembunuh naga dengan erat, dan sinar dingin melintas di kedalaman matanya. Tubuhnya melesat seperti anak panah. Enyah, sosok-sosok itu membeku, dan pedang di tangan mereka benar-benar jatuh ke tanah. Darah dan daging beterbangan kemana-mana. Bagaimana orang-orang ini bisa menghentikan Ye Chen, yang hampir mengamuk? Saat ini, Ye Chen seperti dewa perang. Tubuhnya dikelilingi oleh aura pembunuh, dan pedang di tangannya terus-menerus bermandikan darah. Setiap kali pedangnya bergerak, semakin banyak tubuh yang roboh ke tanah, dan koridor segera dipenuhi darah. Saat ini, Penatua Bai tidak bisa lagi menahan diri. Matanya merah saat dia menyerang Ye Chen. Dia harus membalas dendam atas lengannya yang terputus. Bab 378, menggunakan jimat. Di depan saya, apalagi putrinya dalam kondisi kritis. Dia harus membunuh Ye Chen sendiri untuk meredakan kebencian di hatinya. Meski kehilangan lengannya, dia yakin bisa mengalahkan anak ini. Ketika Ye Chen menyerang, dia menyadari bahwa Ye Chen hanyalah seorang seniman bela diri ranah transformasi Qi. Yang terakhir ini bahkan belum mencapai ranah kesatuan. Apa yang perlu ditakutkan? Tanpa teknik rahasia, anak ini hanyalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Kemasan mati. Penatua Bai membentuk segel tangan dengan jari-jarinya, dan tanda kuno berwarna merah tua muncul di telapak tangannya. Rune itu berputar dan memadatkan jejak telapak tangan, yang kemudian terbang menuju Ye Chen. Ye Chen secara alami menyadari serangan ini, dan mendengus dingin. Aku baru saja akan mencarimu. Karena kamu sudah muncul, inilah waktunya mengirimmu ke neraka. Begitu dia selesai berbicara,
Ye Chen melayangkan pukulan, dan cetakan telapak tangannya hancur. Namun, gelombang kejut yang kuat juga memaksa Ye Chen mundur beberapa langkah. Ketika Penatua Bai melihat Ye Chen menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dia tertawa, seperti yang diharapkan. Teknik rahasiamu tidak aktif sekarang, jadi mari kita lihat bagaimana kamu bisa bertahan sekarang. Para tetua dari penjara hantu ingin menyerang bersama, tetapi mereka berhenti ketika melihat pemandangan ini. Zhao Yunseng melirik ke pintu masuk. Tidak ada orang lain yang masuk, dan bahkan aura kuatnya telah menghilang. Apakah itu hanya ilusi? Dia jelas merasakan ancaman yang sangat kuat datang dari luar penjara. Apakah ada yang kenal anak ini? Dari mana dia datang? Zhao Yunseng bertanya pada para tetua di sampingnya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tetua berjanggut itu menjawab. Dialah yang menginterogasi Jiang Rong dan Ye Tianzeng hari itu. Penatua Zhao, anak ini seharusnya adalah putra Jiang Rong. Dia dulunya adalah sampah di River City. Dia menghilang selama 5 tahun dan baru muncul kembali belakangan ini. Yang aneh adalah kekuatan bela dirinya tampaknya muncul begitu saja. Garis keturunan keluarga Jiang. Zhao Yunseng mengerutkan kening. Saya mendengar bahwa putra Jiang Rong memiliki akar yang fana. Saat itu, majikan keluarga Jiang memutuskan semua hubungan dengan keluarga Jiang Rong karena marah. Seseorang dengan akar fana seharusnya tidak mampu mencapai kemajuan yang menantang surga. Dia menghilang selama 5 tahun. Mungkinkah dia memasuki pegunungan Kunlun? Sementara para tetua lainnya mendiskusikan masalah ini, tetua Bai memaksakan setetes esensi darahnya dan mengeluarkan tanda hidupnya. Kekuatan bela diri bukanlah keahliannya, tetapi segel, jimat, dan formasi adalah keahliannya. Dia bahkan telah menjadi murid seorang ahli jimat di kedalaman pegunungan Kunlun, itulah sebabnya kekuatannya meningkat ke level saat ini. Selama bertahun-tahun yang telah berlalu, satu-satunya yang bisa membuat Penatua Bai menggunakan rune hidupnya adalah para ahli top. Ini adalah ketiga kalinya dia menggunakannya. Yang paling penting, kali ini, dia hanya menghadapi ahli bidang transformasi Qi. Seekor semut sebenarnya memaksanya menggunakan rune hidupnya. Sungguh memalukan. Saya tidak percaya Anda akan mampu selamat dari ini. Karena kamu menyakiti putriku, aku akan mencabik-cabikmu. Matanya merah saat dia meraung. Lengan Penatua Bai bergetar, dan rune hidupnya melepaskan sinar pedang ke arah Ye Chen. Bibirnya melengkung membentuk senyuman lucu. Menurutnya, Ye Chen pasti sudah mati. Saat sinar pedang terbang ke arahnya, Ye Chen maju selangkah dan mencibir. Kamu berani menggunakan jimat di depanku. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda dao jimat spiritual yang sebenarnya. Ping Changhai telah memberitahunya bahwa teknik dan rune Elder Bai hanyalah cabang kecil dari dao jimat spiritual. Penatua Bai bahkan belum menyentuh inti dari dao jimat spiritual. Oleh karena itu, bahkan tidak dapat diklasifikasikan sebagai hal yang sama. Tanda merah keemasan keluar dari antara alis Ye Chen. Kilatan dingin melintas saat jari-jari Ye Chen membentuk segel, dan aura pembunuh menyelimuti seluruh tubuhnya. Jimat spiritual muncul dari telapak tangannya dan terbang menuju sinar pedang yang memenuhi langit. Merusak. Sebuah ledakan mengguncang koridor, dan semua sinar pedang menjadi kosong. Mata Penatua Bai membelalak saat melihat pemandangan ini. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Ye Chen sudah melompat ke udara dan melepaskan serangan telapak tangan yang kejam, yang mendarat tepat di atas kepalanya, menyebabkannya ambruk. Penatua Bai meninggal begitu saja, matanya membelalak tak percaya. Mungkin, bahkan pada saat kematiannya, dia masih tidak percaya bagaimana dia meninggal. Koridor itu menjadi sunyi senyap, seperti kuburan di tengah malam. Zhao Yunseng, tetua berjanggut, dan ahli lainnya dari penjara hantu menatap mayat tetua Bai dan menelan ludah. Tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Sebelum mereka sempat bereaksi, Ye Chen sudah bergerak ke arah mereka. Membakar telapak langit, telapak tangan yang menyala tiba-tiba mengembun, dan api melonjak di sekitar tubuh Ye Chen. Meskipun tingkat budidayanya lebih rendah dari para tetua ini, teknik budidaya yang dimilikinya jauh melebihi teknik mereka. Bagaimanapun, ini adalah teknik khas dari para ahli kekuatan kuno itu. Dia tidak berencana membiarkan siapapun pergi ke sini. Dari sudut pandangnya, orang-orang ini berkontribusi terhadap penahanan dan penderitaan orang tuanya, jadi mereka semua harus mati. Pada saat ini, tubuh Ye Chen dipenuhi api, dan auranya yang kuat membuat hati semua orang berdebar-debar. Murid Zhao Yunseng mencerminkan sosok Ye Chen yang berapi-api,
Dan dia tiba-tiba menyadari dan berseru, teknik bela diri ini jelas merupakan salah satu yang melampaui pangkat surga. Semuanya, mundur. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Yunseng mengabaikan yang lain dan berbalik. Lalu, telapak tangan langit terbakar mendarat. Selain tetua berjanggut dan Zhao Yunseng, orang-orang lainnya dihancurkan oleh telapak langit yang terbakar. Bab 379, tak terhentikan. Ye Chen terengah-engah setelah serangan itu. Kali ini, dantiannya hampir tidak memiliki ki sejati, karena telapak langit terbakar telah mengonsumsi terlalu banyak ki sejati. Dia mengeluarkan sebotol pil lagi dan meneguk isinya. Kemudian, dia memandang Zhao Yunseng dengan dingin dan membentak, di mana Jiang Rong dan Ye Tianzeng. Zhao Yunseng melirik mayat-mayat di sekitarnya, tetapi masih berkata dengan dingin, saya menyarankan Anda untuk berhenti. Begitu orang itu tiba, parodi ini akan berakhir. Otoritas penjara hantu tidak dapat ditentang. Ye Chen mendengus dan berkata kepada Ping Changhai, yang berada di makam samsara, Guru, berikan saya jimat iblis. Murid, meskipun jimat iblis dapat membuatmu lebih kuat untuk waktu yang singkat, tubuhmu akan sangat menderita setelah itu. Berikan saja padaku. Hanya ada tekad di mata Ye Chen. Dia telah menerima banyak pengetahuan tentang dao jimat spiritual dari Ping Changhai, jadi dia mengetahui efek dari banyak jimat spiritual, termasuk efek sampingnya. Namun, meskipun dia memiliki ilmunya, dia belum mempraktikkannya, jadi tidak mungkin baginya untuk menyempurnakan jimat spiritual semacam ini. Dia hanya bisa mengandalkan Ping Changhai untuk ini. Pada saat ini, dia telah mengeluarkan terlalu banyak ki sejatinya, sehingga dia tidak punya banyak pilihan. Menyelamatkan orang tuanya lebih penting dari apapun. Ping Changhai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jimat spiritual keluar dari ujung jarinya dan memasuki pikiran Ye Chen. Kekuatan jimat iblis tiba-tiba menyebar, dan mata Ye Chen bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Zhao Yunseng merasa ada yang tidak beres dan mengirimkan transmisi suara kepada sesepuh berjanggut itu, ada yang tidak beres dengan anak ini. Bantu aku menghentikannya. Selama aku membawa Ye Tianzeng dan Jiang Rong ke sini sebagai sandera, kita bisa menghentikannya. Penatua berjanggut itu mengangguk. Dia mengepalkan tinjunya, dan sebuah tombak muncul di tangannya. Lalu, dia mengarahkan tombaknya ke Ye Chen. Nak, sebaiknya aku memberitahumu bahwa akulah yang menginterogasi orang tuamu. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya menyiksa mereka. Zhao Yunseng, sebaliknya, telah menghilang jauh ke dalam penjara, melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata tetua berjanggut itu, kemarahannya tersulut. Suara tajam dari udara yang terkoyak terdengar, dan seluruh tubuh Ye Chen sepertinya telah berubah menjadi bayangan yang berkedip. Naga darah keluar dari tubuhnya. Ya ampun, tombak tua berjanggut itu pecah menjadi pecahan, dan kekuatan yang disalurkan melalui batang tombak menyebabkan tangannya berdarah. Bagaimana ini mungkin? Dia mundur beberapa langkah dengan ngeri. Sebelum dia sempat bereaksi, naga darah muncul di depannya, sepertinya akan melahapnya. Raungan naga bergema di seluruh koridor. Tepat di belakang naga darah itu adalah Ye Chen. Pergantian peristiwa ini membuat takut si tua berjanggut. Monster macam apa anak ini? Seseorang dengan kekuatan sebesar ini seharusnya bisa menduduki peringkat 5 besar dalam peringkat Grandmaster Huaxia. Menghadapi malapetaka yang akan datang, tetua berjanggut itu meledak dengan kekuatan saat dia mengeluarkan setetes esensi darah dan langsung membakarnya. Pada saat yang sama, esensi darahnya berubah menjadi pedang panjang yang menembus koridor seperti naga banjir. Ini adalah serangan terkuatnya, dan bahkan Ye Chen pun merasa tercekik. Sangat kuat, pedang pembunuh naga terlempar, dan tertanam di dinding. Murid, orang ini sedang membakar esensi darahnya dan bersiap untuk mati bersamamu. Saat dia mendengar ini, hati Ye Chen tenggelam. Namun, dia tidak mundur. Jadi bagaimana jika itu adalah krisis? Jadi bagaimana jika dia harus menghadapi kematian? Merusak. Ye Chen menyerbu ke arah tetua berjanggut. Darah di tubuhnya tampak mendidih saat dia menghadapi pedang yang datang dan menyapu ke arahnya seperti naga lantai. Dia juga memaksakan setetes esensi darah dan kemudian meninju pedang yang masuk. Orang tua ini ingin binasa bersamanya. Mustahil. Tinju Ye Chen secara langsung menyebabkan sekeliling bergetar, dan pukulannya menghancurkan pedang dan menghantam tetua berjanggut itu, membuatnya terbang ke dinding. Serangan Ye Chen sepertinya mengandung beban seberat gunung. Dingin, menyesakkan, dan membunuh. Ping Changhai sedikit terkejut, apakah Dewa Pembantaian Dao mengajarimu gerakan ini?
Ye Chen terengah-engah dan mengangguk. Dia pernah menyebutkan sesuatu yang saya tidak mengerti saat itu. Saya baru saja mengelola sebagian, jadi saya menggunakannya. Ekspresi Ping Changhai berubah sedikit aneh. Dia akhirnya mengerti kenapa orang itu keluar lebih awal. Slater Dao Lord seharusnya menjadi batu nisan ke-12 yang diaktifkan, tapi entah bagaimana dia memaksakan diri ke depan dan keluar lebih awal. Tampaknya Dao Pembantaian telah sampai pada kesimpulan bahwa Dao Pembantaian adalah yang paling berguna bagi pemilik makam samsara. Ye Chen tidak tinggal diam. Dia segera mengaktifkan teknik Azure Dragon Phantom Body dan bergegas menuju kegelapan. Di kedalaman penjara hantu, Jiang Rong dan Ye Tianzeng mondar-mandir di dalam sel, hati mereka semakin gelisah. Semua penjaga di sekitarnya telah dipindahkan. Apa benar ada sesuatu yang terjadi di penjara hantu? Tianzeng, aku terus merasa bahwa setelah hari ini, penjara hantu akan sepenuhnya. Sebelum Jiang Rong menyelesaikan kalimatnya, sesosok tubuh muncul di luar sel mereka. Itu adalah Zhao Yunseng. Mata pasangan itu menyipit. Status Zhao Yunseng di penjara hantu adalah yang tertinggi, tetapi saat ini, wajahnya dipenuhi kekhawatiran, dan bahkan sedikit kemarahan. Tampaknya situasi di penjara hantu lebih serius dari yang mereka bayangkan. Zhao Yunseng segera mencapai sel mereka dan tanpa basa-basi menendang pintu hingga terbuka. Bab 380, beraninya kamu. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu, dan pintu itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Ekspresi Ye Tianzeng berubah, dan dia segera berdiri di depan Jiang Rong dan berkata dengan dingin, "Sipir, kamu." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Zhao Yunseng mencengkeram leher Ye Tianzeng. Kemarahan di hatinya membuatnya ingin dia membunuh pria ini. Namun, jika dia membunuh Ye Tianzeng dan Jiang Rong, dia tidak lagi memiliki ancaman apapun terhadap Ye Chen. Dia mendengus dingin dan melemparkan Ye Tianzeng ke dinding. Ye Tianzeng bukanlah seorang seniman bela diri, jadi ini menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah, dan rasa sakit melanda seluruh tubuhnya. Ekspresi Jiang Rong berubah, dan dia dengan cepat membantu Ye Tianzeng berdiri. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Zhao Yunseng. "Zhao Yunseng, apa yang kamu coba lakukan? Beginikah seharusnya seorang seniman bela diri bersikap? Dia orang biasa, dan aku juga satu. Bagaimana kami menyinggung perasaanmu?" Pembuluh darah di leher Zhao Yunseng menonjol. "Bagaimana, Anda masih berani menanyakan hal itu? Putramu yang berharga membunuh lusinan anggota penjara hantuku dan masuk ke penjara hantu." Mata Zhao Yunseng memerah, dan ekspresinya sangat galak. Ketika Ye Tianzeng dan Jiang Rong mendengar itu, mereka tercengang. Mata mereka membelalak, dan rasanya seolah ombak raksasa menerjang jantung mereka. Berdasarkan kata-kata Zhao Yunseng, Chen kecil belum mati. Dia benar-benar masih hidup. Selain itu, Chen kecil memiliki kemampuan untuk masuk ke penjara hantu dan membunuh puluhan ahlinya. Apakah ini masih putra mereka? Mata Jiang Rong memerah dan tubuhnya gemetar. Tampaknya intuisinya benar. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Ye Chen melakukannya, dia merasa bahwa semua penderitaan yang dia alami di masa lalu tidak sia-sia. Semua orang mengatakan bahwa dia melahirkan sepotong sampah dengan akar fana, yang menjadikannya sasaran ejekan di keluarga Jiang. Selanjutnya, dia diusir dari keluarga Jiang dan menyerahkan identitas dan kekayaannya. Dia bahkan harus berlutut dan memohon kepada ayahnya agar membiarkan anaknya hidup. Dia telah berubah dari putri berharga keluarga Jiang menjadi orang biasa. Namun, dia tetap tidak terpengaruh oleh hal itu, dan hanya berharap putranya dapat menjalani kehidupan yang sehat dan memuaskan. Terlepas dari kenyataan bahwa semua orang membenci putranya, dia percaya padanya, dan akan selalu merespons dengan memberitahu semua orang bahwa Ye Chen akan membuktikan bahwa mereka semua salah suatu hari nanti, dan sepertinya dia telah membuktikan kata-katanya benar hari ini. Setidaknya, dia memiliki kekuatan untuk berdiri tegak di dunia ini. Bagaimanapun, keinginan terbesar setiap orang tua adalah melihat anak-anak mereka menjadi sukses. Pada saat yang sama, Jiang Rong merasa berkonflik. Dia dilahirkan dalam keluarga Jiang dan mengetahui banyak hal tentang kultivasi. Karena itu, dia menyadari betapa dirugikannya Ye Chen. Dia tidak memiliki sumber daya, tidak memiliki teknik seni bela diri, dan tidak ada keluarga yang kuat untuk mendukungnya. Dia pasti menderita selama bertahun-tahun untuk mencapai titik ini. Chen kecil. Jiang Rong sangat bersemangat hingga bibirnya bergetar. Ye Tianzeng merasakan hal yang sama. Meskipun tubuhnya sangat kesakitan, dia merasa sangat bangga mengetahui bahwa putranya dapat mengguncang penjara hantu.
Akar fana. Terus, Ye Chen adalah kebanggaan keluarga Ye. Adapun keluarga Jiang, siapa yang peduli dengan mereka? Zhao Yunseng memandang mereka berdua dan mendengus dingin, kamu tampak sangat bahagia. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa keluargamu yang terdiri dari 3 orang tidak akan bisa melewati hari ini. Seorang ahli yang kuat sedang dalam perjalanan ke penjara hantu. Begitu dia ada di sini, putramu akan diubah menjadi daging cincang atas perbuatannya hari ini. Jiang Rong dan Ye Tianzeng terkejut, dan wajah mereka menjadi jelek. Mereka bertiga baru saja akan bersatu kembali, sehingga tidak ingin dipisahkan oleh kematian. Zhao Yunseng melihat ekspresi jelek mereka dan memikirkan sesuatu. Dia mencibir dan berkata, "Oh, saya lupa satu hal. 1 orang saja sudah cukup untuk mengancam kecil itu. Kalau begitu, aku akan membunuh salah satu dari kalian terlebih dahulu." Detik berikutnya, tubuh Zhao Yunseng melonjak dengan energi saat dia melemparkan serangan telapak tangan ke arah Jiang Rong. Telapak tangan ini bersinar dengan cahaya merah yang mengancam. Jika itu mendarat padanya, dia pasti akan mati. Wajah Jiang Rong pucat. Dia belum melihat putranya yang berharga. Dia tidak ingin mati. Melihat ini, Ye Tianzeng buru-buru mendorong Jiang Rong menjauh dan berdiri di jalur serangan tanpa ragu-ragu. Matanya dipenuhi tekad. Sayang, sudah kubilang aku akan selalu melindungimu. Tianzeng, wajah Jiang Rong dipenuhi ketakutan. Saat telapak tangan Zhao Yunseng hendak mengenai Ye Tianzeng, suara gemuruh yang mengejutkan terdengar. Beraninya kamu mencoba membunuh ayahku. Suaranya mengguncang penjara seperti guntur yang menggelegar. Ye Chen ada di sini. Dia belum pernah bergerak secepat ini dalam hidupnya. Matanya merah, dingin, dan mematikan, seperti binatang buas yang kelaparan selama 3 hari. Dia tidak ragu untuk menghunuskan pedang pembunuh naga dan menyerang, menghalangi jalan Zhao Yunseng menuju orang tuanya dan menariknya ke dalam pertarungan jarak dekat. Wajah Zhao Yunseng sangat pucat. Dia tidak mengira Ye Chen akan secepat itu. Dia mengepalkan tinjunya dan hendak menyerang Ye Tianzeng lagi ketika sosok hantu Ye Chen menghalangi jalannya. Semakin banyak Zhao Yunseng bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Darah di tubuhnya melonjak, dan organ dalamnya terguncang. Apakah ini benar-benar kekuatan seniman bela diri ranah transformasi Qi? Sungguh monster. Terkejut, suara dingin Ye Chen terdengar. Anda mungkin tidak menyadari bahwa saya mengembangkan dao pembantaian. Kemarahan dan darah hanya akan membuatku lebih kuat. Kamu menyakiti orang tuaku, jadi aku akan mengutuk jiwamu ke neraka. Mati. Ye Chen melayangkan pukulan lagi, dipicu oleh kekuatan naga darah. Itu terbang langsung menuju dada Zhao Yunseng. Ledakan. Keduanya menjaga jarak satu sama lain, tapi Zhao Yunseng sudah terengah-engah. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan bajunya robek. Dia menunjukkan sosok yang sangat menyesal. Sebelum dia bisa pulih, Ye Chen menyerbu ke arahnya, dan serangan tinju membombardirnya saat aura Ye Chen menjadi semakin kuat. Sadar bahwa dirinya dalam masalah, Zhao Yunseng bergerak untuk mengeluarkan pedangnya. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, serangan tinju Ye Chen mendarat. Pedangnya hancur, tubuhnya terlempar, dan lengannya berubah menjadi kabut berdarah saat dia dihantam ke dinding. Daging di punggung Zhao Yunseng hancur dan berdarah.